Oke, nomor 1. Tuan Bagaskara, pegawai pada perusahaan PT Lautan Api, memperoleh gaji mingguan sebesar 1.800.000. Tuan Bagaskara belum menikah. Oke, belum menikah. PT Lautan Api masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0,3%. Berarti 1%-nya itu adalah jaminan kecelakaan kerja, lalu premi jaminan kematiannya adalah 0,3%. PT Lautan Api membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan 3,7% dari gaji. Sedangkan Tuan Bagaskara membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Jadi dia bayar sendiri. Dan jaminan hari tua 2% dari gaji. Dalam minggu kedua pada bulan Maret 2019, Tuan Bagaskara hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja. Hitunglah PPh pasal 21 untuk minggu ketiga bulan Maret Tuan Bagaskara. Jadi di sini ini agak nggak sinkron ya. Di sini minggu kedua, di sini yang ditanya minggu ketiga ya. Maksudnya di sini adalah minggu ketiga lah ya. Sama nih minggunya, minggu ketiga. Jadi minggu itu Tuan Bagaskara bekerja, pajaknya berapa? Nah, di sini teman-teman ternyata ada karyawan yang dibayarnya adalah mingguan. Nah, kalau mingguan bagaimana? Mingguan itu dikalikan dengan 4. Ya kan, dikalikan dengan 4. Jadi di sini gajinya berapa? 1.800.000 dikali 4, ya kan, dikali 4. Lalu bawahnya sama saja. Ya, di sini adalah jaminan kecelakaan kerja yang ditanggung oleh perusahaan, jaminan kematian yang ditanggung oleh perusahaan, ya. Lalu ya biaya jabatan 5%. Jaminan hari tua yang ditanggung siapa di sini kalau yang boleh sebagai pengurang? Ada yang mau bantu saya? Jaminan hari tua. Apa Noni? Dibayar diri sendiri, Bu. Oke, betul Antika. Yang dibayar diri sendiri. Jadi jaminan hari tua, iuran pensiun yang dibayar sendiri, dia harus jadi pengurang. Oke, ini dia dikurangkan. Hasilnya adalah 6 juta sekian-sekian. Setahunnya dikali berarti dikali 12. Oke. Lalu PTKP, PTKP-nya tadi berapa? Ya. Belum menikah ya. Belum menikah. Oke, karena belum menikah jadi dia 54 juta, lalu PKP-nya tinggal dikurangkan ya. Oke, masuk lapis ke berapa? Dia masuk lapis ke 1 karena di bawah 50 juta. Lalu ini dia sebulannya dibagi dengan 12. Lalu kalau ditanya per minggu berarti harus dibagi 4. Oke, sampai sini dulu. Coba dilihat-lihat, direnungkan. Ada yang mau ditanya untuk yang per minggu? Gimana nih ya biar bisa ups. Nah, ginilah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, begini. Bisa dipahami kalau yang per minggu? Yuk semua. Bisa?
Insya Allah bisa, Bu. Oke. Saya tunggu 1 menit lagi. Ya. Nanti di akhir kita ada cepet-cepetan lagi ya. Di akhir kita ada cepet-cepetan ya seperti biasa ya. Yang kayak kemarin-kemarin ya. Jadi tolong dipahami. Oke. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Ini dia nomor 2. Oke. Nah, nomor 2, Tuan Lukman pada tahun 2019 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Alam Indah Utama dengan memperoleh gaji yang dibayar harian 250.000. Oke, harian 250.000. Tuan Lukman tidak kawin, menanggung ibunya yang sudah lansia. Oke, pertanyaannya, menanggung ibunya boleh jadi PTKP? Boleh. Oke, boleh ya. Lalu PT Alam Indah Utama masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja. Jadi di sini dibayar oleh pemberi kerja. Oke, jumlah masing-masingnya adalah 1%, 0,3% dari gaji. PT Alam Indah Utama membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Lalu Tuan Lukman juga membayar iuran pensiun 35.000 dan jaminan hari tua 2% dari gaji. Hitung PPh 21 Lukman bulan Januari 2019. Nah, jadi ini sebenarnya case-nya adalah case pegawai dengan gaji harian. Oke. Nah, caranya gimana, teman-teman? Teman-teman tinggal kalikan ya, di sini kalikan saja dengan berapa hari, sebulan itu ada 26 hari. Jadi kalau Bu, pegawai dengan gaji harian itu gimana sih, Bu? Bukan hitungan harian ya, teman-teman. Kadang-kadang kan ada tuh, misalnya, oh hitungan honor kamu hariannya adalah 250.000, tapi dia bayarnya secara bulanan. Itu termasuk bulanan. Gaji harian itu jadi 1 hari dia bayar, 2 hari, 3 hari dia bayar terus. Nah, itu maksudnya harian. Jadi di sini langsung dikali 26 hari, oke? 26 hari. Jadi sebulan asumsinya 26 hari di sini. Nah, setelah itu tinggal dikurangkan ya sama jaminan kecelakaan kerja yang ditanggung perusahaan. Oke. Lalu di sini ya dikali biaya jabatan maksimal 500.000 sebulan. Lalu ini jaminan hari tua dan iuran pensiun yang dibayar sendiri ya tadi sesuai dengan presentasenya. Oke, setelah itu penghasilan neto sebulan dikurangkan saja, lalu setahun dikali 12. Jadi kita per tahun karena PTKP-nya per tahun. Nah, di sini PTKP-nya karena menanggung ibunya ditambah dengan 4.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak atau PKP-nya kita kurangkan 14 juta, lalu setahun ya ini masih juga lapisan pertama ya, jadi tarifnya masih 5%. Oke, 5%. Sebulan berarti dibagi 12. Sehari ya karena dia bayarnya per hari berarti dibagi 12 dibagi 26 ya. Nah, sebulannya tadi bagi 26. Jadi karena pertanyaannya sehari ya. Oh, per bulan ya, per bulan jadi jawabannya yang ini, 60.763. Tetapi setiap harinya ya, setiap hari ya, Lukman dipotong
Ini dia 2.337. Jadi kalau dia dibayar 250.000 dikurangi 2.300. Oke. Ini nomor 2. Silakan dilihat. Apa biar siapa jadi? Oke. Aman? Aman, Bu. Insya Allah aman, Bu. Insya Allah aman. Yang jawab itu saja. Yang lain, ayo yang lain. Aman, Bu. Aman. Insya Allah aman, Bu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 3. Ini dia nomor 3. Ups. Masih kelihatan ya begini ya. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Tuan Hakim menikah di bulan Februari 2019. Memiliki penghasilan 6 juta. Oke, 6 juta ya penghasilannya ya. Menikah di bulan Februari 2019. Penentuan PTKP kapan, teman-teman? Awal 1 tahun, Bu. Januari, Iya, Bu. 1 Januari awal tahun. Berarti di sini PTKP Tuan Hakim menikah atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, berarti di sini adalah tidak kawin. Oke, tidak kawin ya. Nah, di sini, oke, kita lanjut dulu. Nah, bulan Maret ya 2019 menerima kenaikan gaji menjadi 6.500.000 sebulan. Jadi kemarin itu gajinya 6 juta, ternyata naik gajinya jadi 6.500.000, kenaikannya 500.000. Dan berlaku surut sejak 1 Januari. Berlaku surut itu berlaku mundur, ya, berlaku mundur dari Januari. Padahal pengumumannya bulan Maret. Berarti ya di bulan Maret itu dia menerima Januari, Februari, namanya rapel. Jadi kenaikannya dirapel. Oke. Oke, dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Tuan Hakim menerima rapel 1 juta. Oke, 1 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari dan Februari. Hitunglah PPh 21 Tuan Hakim bulan Maret. Jadi intinya di bulan Maret itu kan gajinya sudah 6.500.000. Lalu ditambah 1 juta. 1 juta dari mana? Kenaikan untuk Januari dan Februari. Waktu bulan kemarin belum terima, terimanya di bulan Maret. Oke, soalnya paham ya. Nah, sekarang ya karena yang 500.000 bulan Januari Februari belum kena pajak, akan dikenakan pajak di bulan Maret. Tapi kita harus hitung dulu. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita harus menghitung dulu ya yang tanpa rapel. Jadi waktu Januari Februari berapa dipotong pajaknya? Jadi di sini 6 juta ya, tidak ada JKK, JKM, tidak ada JHT, tidak ada ya. 6 juta, lalu PTKP-nya ya tadi masih single ya, belum kawin. Ini PKP-nya setahunnya masih lapis pertama, lalu dibagi 12 sebulan ya. Jadi Januari Februari hanya 60.000 ya yang sudah dipotong itu 60.000. Di sini berarti total Januari Februarinya 120.000. Oke. Nah, sekarang
dengan adanya rapel sebenarnya pajaknya per bulannya berapa? Nah, ternyata ya ini hitungannya sama, yang beda hanya gajinya itu jadi 6.500.000 ya, otomatis biaya jabatannya juga berubah. Nah, ternyata seharusnya sebulan itu 83.000 ya, 83.000. Jadi kita hitung dulu ya. Januari Februari ya, Januari Februari seharusnya berapa? Seharusnya berarti Januari Februari itu 83.000 kali 2. Betul ya? Lalu yang sudah dipotong adalah 120.000 yang kemarin. Berarti atas rapelnya itu sebenarnya pajak atas rapelnya, uang rapel adalah 47.000. Nah, sekarang yang ditanya bulan Maret. Bulan Maret dipotongnya berapa? Berarti bulan Maret dipotongnya adalah ya yang udah gaji 6.500.000 yaitu 83.000 ditambah pajak atas rapel 47.500. Ini dia hasilnya. Oke. Silahkan dilihat. Jadi intinya hitung dulu yang sudah dipotong berapa kemarin, yang seharusnya dengan rapel berapa, diselisihkan. Itulah rapelnya. Ini mirip sama gaji. Mirip sama bonus. Oke, ada yang mau ditanya boleh? Jadi memang teman-teman PPh 21 ini banyak sekali case-nya. Yang intinya nanti di bulan Desember itu penyesuaian harus dihitung ulang berapa penghasilannya. Seperti ini kan, nah dia harusnya dihitung ulang lagi. Nanti Desember hitung ulang lagi. Biar betul-betul berapa sih penghasilan yang selama 1 tahun itu. Bisa di sini, sampai di sini bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Kalau masih ada yang belum paham, boleh Bu, stop Bu, saya lagi mencerna Bu. Boleh. Sudah? Bu, izin bertanya, Bu. Oh, silahkan Erbina. Saya bingungnya yang di ini, Bu. Di WP menikahnya itu, Bu. Kan di situ soalnya menikah, tapi kok nggak dihitung ya, Bu? Itu bagaimana ya, Bu? Oke, nomor 3 ya tadi Erbina. Nah, Tuan Hakim menikah ya di bulan Februari 2019. Pertanyaannya adalah Maret 2019, berarti masih tahun 2019. Tadi ya sudah saya katakan bahwa PTKP ya di aturannya itu ya penentuannya adalah 1 Januari. Jadi teman-teman harus ingat bahwa penentuan PTKP adalah 1 Januari 2019. Oke, nah ini kan 1 Januarinya Tuan Hakim sudah menikah atau belum? Oh, ternyata belum Erbina. Karena belum menikah di 1 Januari berarti otomatis PTKP di tahun 2019 adalah belum menikah, ya kan? Belum menikah. Jadinya di sini adalah 54 juta. Kapan PTKP-nya menikah? Yaitu tahun depan. Ya, karena 1 Januari 2020 ya penentuan PTKP dia sudah menikah. Berarti barulah
PTKP 2020-nya berubah. Oke, gimana Erbina? Udah paham, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, saya tunggu 1 menit. Oke, nggak ada ya. Karena tidak ada, kita lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4 ini dia. Oke, ini dia nomor 4. Saya kecil-kecilkan dulu biar kelihatan. Oke, nah ini nomor 4 ya. PT, oh ini sepertinya ada salah nih karyawan. Oke, Tuan Dika tidak kawin bekerja pada PT Tunas Makmur dengan memperoleh gaji 6 juta sebulan. Ya, perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan. Masing-masing adalah 1%, 0,3%, dan 3,7% dari gaji. Tuan Dika membayar iuran pensiun ya 50.000 dan iuran jaminan hari tua 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2019, Tuan Dika memperoleh bonus sebesar 2 juta. Jadi dia dapat bonus tuh di bulan itu. Sehingga bulan April 2019 Tuan Dika menerima pembayaran berupa gaji sebesar 6 juta dan bonus 2 juta. Jadi 6 juta tambah 2 juta. Hitunglah PPh 21 Tuan Dika bulan April. Nah, di sini teman-teman untuk bonus ya sama seperti rapel, dia harus dihitung 2 kali. Jadi bonusnya itu tidak boleh dikali 12. Kenapa? Kalau bonusnya dikali 12 ya, dia nanti terlalu besar di akhir tahunnya. Padahal kan bonusnya cuma sesekali. Jadi dia tidak boleh dikali 12. Sementara kalau gajinya harus dikali 12. Nah, jadi gimana Bu caranya? Caranya teman-teman harus hitung 2 kali. Pertama adalah yang tanpa bonus, ya, ini tanpa bonus. Ini tanpa bonus. Tanpa bonus. Dan ini dengan bonus. Oke. Nah, yang tanpa bonus tadi gajinya 6 juta, lalu JKK, JKM. Teman-teman sudah paham ya yang ini? Oke, terus biaya jabatan maksimal 500 juta. Ketemu penghasilan neto sebulan, lalu setahun dikali 12 ya. Lalu PTKP-nya di sini tidak kawin ya, berarti 54 juta PKP. Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, ketemu PKP setahunnya karena di bawah 50 juta, dikalinya 5%, sebulannya dibagi 12. Oke, ini normal, tanpa bonus. Nah, sekarang di sini adalah yang dengan bonus. Nah, teman-teman harus hitung dengan bonus. Nah, yang dengan bonus gimana? Nah, sebenarnya bonusnya itu seperti yang saya katakan tidak boleh dikali 12, teman-teman. Jadi di sini ya, di sini saya menggunakan cara yang gajinya ini langsung dikali 12, yang atasnya ini langsung kali 12. Ya, JKK, lalu JKM di sini. Ya. Lalu ini bonus.
bonusnya langsung 2 juta saja. Sehingga di bawah tidak perlu setahunnya ini ya tidak perlu kali 12 lagi karena di sini sudah kali 12. Ya, jadi tidak perlu dikali 12 penghasilan neto setahunnya. Karena gajinya sudah kali 12. Bu, JKK-nya kali 12 enggak? Kalau dari JKK yang awal ini kali 12, tapi karena pakai presentase ya saya ngambilnya dari gaji berarti otomatis sudah kali 12. Oke. Nah, habis itu dihitung seperti biasa, ketemulah PPh 21 setahun. Ya, ini menghitungnya dengan bonus. Ya, dengan bonus. Nah, sekarang cara menghitung PPh atas bonusnya saja gimana gitu ya. Nah, ini kan setahun. Kalau dibagi 12 kan nggak bisa karena bonusnya itu bukan tiap bulan. Jadi nggak bisa dibagi 12. Jadi gaji biasa yang dibagi 12 tadi ditambah dengan pajak bonusnya saja. Nah, teman-teman harus cari dulu pajak atas bonusnya saja gimana. Tadi ini sudah dihitung yang tanpa bonus setahun 662. Yang dengan bonus 752. Berarti selisihnya itu adalah pajak atas bonusnya. Ya. Karena di dalam 757 ini 662-nya untuk gaji, sisanya adalah untuk bonus. Berarti diselisihkan ya. Nah, selisihnya itu adalah pajak atas bonus. Nah, sekarang pertanyaannya ya, PPh 21 yang dipotong bulan April berarti berapa? Ini salah ya, bulan April. Oke. Berapa? Nah, sebulannya kan 55.000 ditambah karena bulan itu ada bonus ditambah 95.000. Jadi yang dipotong bulan April adalah 150.205. Jadi pajak yang biasa, bulanan biasa ditambah pajak atas bonusnya. Oke. Coba dilihat dulu, diperhatikan dulu. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanya. Ibu. Ya, silakan. Siapa? Eca. Oke. PKP Ibu belum dibulatkan ya, Bu? PKP. Oh iya, PKP-nya saya tidak bulatkan ya, teman-teman. Ya. Bu, jadinya harus dibulatkan atau enggak? Boleh, dibulatkan juga boleh ya. Kalau dibulatkan di sini ya, jadinya 15.149 tuh 23. Gini ya. Di sini 13.249.200. Oke, berarti di sini sama dengan 5% dikali ini dia. Oke. Yang ini berarti ini dikali ini. Oke. Ada beda cuman sedikit ya, teman-teman. Ya, karena saya tadi pakai rumus ya, nggak manual, jadi saya langsung saja yang dari PKP asli. Nggak masalah itu, teman-teman, nggak masalah. Oke. Nanti kalau sudah by system, dia otomatis. Ya. Oh, sorry, ini berarti bukan 200, ini 0. Gini. Nah, enaknya pakai rumus gitu kan ya, teman-teman. Salah sedikit ganti, yang salahnya langsung otomatis. Ya, yang pandai pakai Excel pasti ini tinggal copy, paste lagi di sheet baru. Kan gitu kan, tinggal isi JKK-nya berapa, JKM-nya berapa. Jadi soalnya mau banyak nggak masalah. Ya. Semoga teman-teman membuatnya seperti itu ya. Kemarin saya sudah random sih, cek random. Ya, sudah banyak yang menggunakan Excel. Tapi masih ada yang ngetik.
Ya, pakai Excel cuman diketik. Jadi misalnya gini ya, JKK-nya 1%. Masih mungkin ngitungnya pakai kalkulator di rumah ya. 1% kali 6 juta gitu. Di sini diketik 60.000. Nah, kalau gitu nggak usah pakai Excel, pakai Word saja. Gunanya pakai Excel ya ini biar rumusnya langsung bisa digunakan. Belajar pakai rumus. Oke? Ada lagi? Soal nomor 4. Ada yang mau ditanya? Bisa? Seneng saya. Ini beneran pada bisa atau enggak? Ya Allah, bisa enggak ya? Ya Allah, mahasiswa saya. Ya, diam-diam. Ya kalau Sampai pada... sini masih bisa, Bu. Oh, masih aman ya? Oke lah, mantap. Mantap. Oke. Oke, boleh lanjut? Boleh, Bu. Oke, Boleh, Bu. kita lanjut ya. Soal nomor 5. Oke, teman-teman sambil cross-check ya, punya teman-teman jadi tahu salahnya yang mana ya. Sambil buka kertas kerjanya teman-teman. Oke, nomor 5 ya. Lisnawati bekerja pada PT Sumber Rezeki sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2019. Berarti dia kerja itu sejak 1 September, bukan dari awal tahun. Ya, Lisnawati menikah tetapi belum punya anak. Oke, PTKP-nya kalau wanita gimana? Kalau dia sudah menikah? Single ya, dia jadi single karena ya suaminya kan tidak ada keterangan ya, makanya dia masih single. Oke. Gaji sebulan adalah 10 juta. Oke, gaji sebulan 10 juta. Dan iuran BPJS ditanggung perusahaan adalah 5%. Nih dia 5% ya. Lisnawati hanya memperoleh penghasilan berupa gaji. Hitung ya PPh pasal 21 untuk bulan Oktober 2019. Ya, ini bulan apa ini kok ada Oktober? Oh, dua-duanya Oktober iya, November iya gitu ya. Oktober iya, November iya. Oke. Sekarang kita hitung ya. Gajinya tadi adalah 10 juta ya. Jadi ini kasusnya sebenarnya teman-teman kalau lihat di aturan adalah pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru mulai bekerja. Jadi intinya dia baru mulai bekerja di bulan September tapi NPWP sudah ada. Jadi kewajiban subjektifnya itu sudah ada sebenarnya dari awal tahun. Ada ya yang seperti itu misalnya dia nganggur dulu tapi sudah punya NPWP. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Oke, 10 juta ya dikurangi BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan tadi ya biaya jabatannya. Oke, biaya jabatannya maksimal berapa teman-teman di sini? 500. Oke, di sini maksimalnya adalah 500.000. Oke, gini ya 500.000. Lalu penghasilan netonya berarti ini dia penghasilan neto. Penghasilan neto setahun ya dikali. Nah, ini lihat pembedanya kalau baru mulai bekerja di sini dia. Oke, kalinya cuma 4. 4 itu dari mana? Dia mulainya adalah bulan September. Berarti September, Oktober, November, Desember. Ada berapa bulannya di tahun 2019? Ada 4. Makanya di sini dikalinya adalah 4, bukan 12. Baru
setelah itu dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya adalah PTKP selama 1 tahun. Tetap 1 tahun karena ya dia bekerja dari awal tahun ya. Bekerja dari awal tahun. Kewajiban pajak subjektifnya selama 1 tahun. Oke, jadi di sini 54 juta. Nah, besar mana penghasilan neto sama PTKP? Ternyata besaran penghasilan tidak kena pajaknya. Berarti ada pajak atau enggak? Tidak ada. Ya, oke, untuk berarti Oktober dan November tidak dipotong pajak. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya kasih note ya. Jika kewajiban pajak subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan awal tahun pajak. Jadi tuh setelah dia nggak dari awal Januari, tetapi dia misalnya baru buat NPWP di bulan dia bekerja September. Biasanya ada ya orang baru kerja, baru buat NPWP kan di bulan September, ya permulaan NPWP-nya. Nah, maka ya PTKP-nya dihitung full, lalu penghasilannya dihitung full 12, dikali 12. Jadi di sininya langsung dikali 12. Ya, dikali 12. Kalau di sini dikali 4, ya kalau di tengah-tengah dia dikali 4, tapi ya kalau dia NPWP-nya di pertengahan, dikalinya penghasilannya malah dikali 12. Berarti asumsinya kemarin kan belum ada penghasilan, makanya dia dikali 12. Nah, kalau kasusnya yang di soal, kenapa Bu kok dikali 4 ya? Bisa jadi yang kemarin di perusahaan yang lama kan sudah ada penghasilan. Makanya yang di perusahaan ini saja yang dia hitung, makanya dikali 4. Nah, kalau baru punya NPWP kan otomatis dia sebelumnya belum punya penghasilan gitu ya, belum punya penghasilan. Makanya di penghasilannya dikali 12. Jadi kasusnya berbeda ya, teman-teman. Oke. Silahkan dilihat dulu, kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya. Ibu. Ya, boleh. Silahkan Eca. Eca masih nggak paham, Bu, yang dikali 12-nya itu, Bu. Oke, yang dikali 12 itu kalau NPWP-nya ya, NPWP ya di bulan September. Jadi dia kewajiban pajak subjektifnya ya. Jadi dia berkewajiban punya NPWP-nya itu ada di September. Bisa jadi sebelumnya kan dia belum bekerja nih Eca. Misalnya dia baru lulus bulan Agustus, wisuda bulan Agustus. September dia bekerja, baru buat NPWP gitu ya. Baru buat NPWP. Nah, karena baru buat NPWP ya, kan PTKP-nya pakainya kan setahun ya. PTKP-nya dihitung full ya. Di sini PTKP-nya full 1 tahun. Penghasilannya juga full, dihitung dikali ya, dikali 12 bulan, bukan 4 bulan. Kenapa? Karena kan ini tuh apa ya, PPh 21 itu kan perkiraan bulanan. Jadi karena PTKP-nya full ya, di sini penghasilannya juga full. Bu, kok yang ini kok nggak full, Bu? Ya, karena bisa jadi ya teman-teman sebelumnya dia sudah ada penghasilan di tempat kerja yang lama gitu. Jadi penghasilannya itu dikalinya itu sudah yang di tempat lama gitu. Di tempat yang baru tinggal dikali 4. Kalau ini kan yang tempat lama tidak ada, makanya dikali 12. Jadi sebenarnya itu memang penghasilan itu sebenarnya harusnya Januari sampai Desember. Di total berapa? Gitu. Intinya ya kita ngitung itu adalah Januari sampai Desember. Oke. Nah, kalau yang sini tadi karena dia NPWP-nya sudah lama,
kemungkinan kan sudah ada penghasilan di tempat yang lama ataupun tempat yang lalu gitu ya. Nah, makanya dikalinya hanya 4 tempat yang baru karena yang sisanya itu yang 8 bulan ya asumsinya mungkin sudah di tempat yang lain. Makanya di sini tinggal dikali 4 karena dia sudah punya NPWP, asumsinya sudah punya penghasilan. Walaupun misalnya juga, Bu, sebelumnya dia nganggur, sama aturannya tetap dikali 4 di sini. Nah, kalau yang punya NPWP baru, dia langsung full dikali 12. Karena apa? Penghasilannya diperkirakan kan belum ada di tempat yang lain-lain. Makanya dikalinya 12. Memang nanti balik lagi teman-teman, di akhir tahun, ya di akhir tahun itu kita yang ngitung sendiri. Kalau ini tadi ya contoh yang di soal, ya kita harus tambahkan penghasilan yang di PT lama berapa, PT baru berapa. Nanti dihitung ulang. Nah, kalau ada lebih bayar, kurang bayar, nah nanti disesuaikan di akhir tahun. Gitu. Ini tuh jadi memang PPh 21 yang dipotong ini hanya perkiraan pajak. Ingat, ini bersifat tidak final, ya, tidak final. Ya. Oke, gimana kira-kira? Baik, Bu. Sudah paham. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Eca. Semoga teman-teman yang lain juga bisa ngikutin ya. Maksudnya, ya ini hanya asumsi perhitungan teman-teman. Nanti balik lagi, di akhir tahun wajib pajak harus menghitung ulang pajaknya sebenarnya berapa. Jadi nanti itu di akhir tahun ya, gaji. Misalnya Bu Wika gajinya selama setahun berapa? BPJS-nya berapa? Lalu penghasilan netonya jadinya berapa? Ya, PTKP-nya berapa? Pajaknya berapa? Itulah yang seharusnya dibayar sampai dengan Desember. Oh, ternyata kurang pajaknya. Ya, Bu Wika harus bayar lagi. Kan sudah dipotong sama Poltek tiap bulan. Itu hanya perkiraan. Ya, undang-undang juga mengatur tata cara ya perhitungan pajak bulanan. Ya ini makanya di pajak itu ada yang sifatnya final, ada yang sifatnya non final. Yang non final itu memang harus diperhitungkan nanti di akhir tahun. Oke, gitu ya. Oke. Silahkan dilihat-lihat lagi. Nomor 5. Sebentar, saya ambil charger dulu. Oke. Sudah ya? Bisa dipahami? Nomor 5. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Nah, ini dia. Nah, nomor 6 ini ya, lanjutannya yang tadi sebenarnya mirip ya yang tadi. Tapi dia berhenti bekerja, teman-teman. Kalau ini dia berhenti bekerja. Jadi di sini Tuan Mario belum menikah ya. Pegawai PT Lian Jaya Aceh sejak 1 April 2019. Yang bersangkutan sejak 1 April 2019 yang bersangkutan berhenti bekerja. Jadi dia berhenti bekerja gitu ya. Setiap bulan gajinya adalah 7 juta. Lalu membayar iuran pensiun kepada dana pensiun ya 100.000 setiap bulan. Selama bekerja di PT Lian Jaya, Tuan Mario hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitung PPh 21 Tuan Mario bulan Maret ya. Dia kan keluar 1 April ya, berarti terakhir gajinya Maret. Nah, ini adalah kasus pegawai tetap
masih memiliki kewajiban pajak subjektif berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nah, caranya gimana, teman-teman? Nah, di sini kita harus lihat dulu, jadi Januari, Februari itu sebenarnya berapa sih yang sudah dipotong gitu ya, Januari, Februari berapa? Nah, Januari di sini 7 juta penghasilannya ya. Nah, hitungnya seperti biasa, PTKP-nya ini dia. Nah, setahunnya ini bagi 12 ini dia. Oke? Sebulannya 102.500. Lalu ya teman-teman, nah ini ya pada saat mau berhenti bekerja, ya dia harus hitung ulang lagi penghasilan dia berapa. Nah ini penghasilannya 7 juta ya, lalu setahunnya cuman dikali 3. Nah, setahunnya cuman dikali 3. Loh, kok dikali 3, Bu? Iya, karena di tahun itu dia hanya bekerja 3 bulan saja. Makanya dikalinya adalah 3. Kalau tadi kan kasus yang sebelumnya, yang perempuan tadi, yang Nona Lian tadi, ya, juga dikali 4 aja. Karena dia itu NPWP-nya sudah ada dari lama. Lalu dia hanya bekerja di perusahaan itu 4 bulan. Jadi kalinya 4. Ya, kalau ini ya dia juga sama, NPWP-nya sudah ada, dia hanya bekerja di sini sampai dengan 3 bulan aja ya, berarti dikalinya adalah 3. Oke, nanti yang ngelanjutin kalau 3 bulan berapa lagi? 9 bulannya di PT yang baru gitu. PT yang baru nanti kalinya nggak boleh kali 12, tapi harus kali 9. Oke, PTKP-nya 54, jadi PKP-nya adalah minus ya, minus 34. Jadi PPh 21 Januari sampai Maret tidak ada. Nah, Januari Februari dia sudah bayar. Ya kan sudah bayar 205, dapat dari mana? 105 kali 2. Nah, berarti di sini lebih bayar statusnya si Tuan Mario. Jadi lebih bayar. Jadi perusahaan harus mengembalikan uang ke Tuan Mario 205.000. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Intinya pengalinya itu harus jumlah bekerja berapa ya, bulannya bekerja di sana. Nah, itulah makanya ini sebenarnya penyesuaian nih, di-adjust sebetulnya berapa di bulan Maret waktu dia mau berhenti bekerja. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan dilihat 1 menit. Ibu, jadi yang PPh 21-nya yang bulan Maret itu berarti dia dikenakan pajak ya, Bu? Enggak, tidak dikenakan pajak. Malahan dia dikasih uang, Eca. Dikasih uang 205. Kenapa? Karena setelah dihitung ulang ternyata Januari sampai Maret itu sebenarnya dia harusnya nggak bayar pajak. Tapi kan sudah dipotong pajak tuh kemarin. Setelah dihitung ulang ternyata nggak potong pajak. Nah, ya kan penghasilannya. Nah, makanya di sini lebih bayar. Perusahaan harus mengembalikan uangnya Tuan Mario 205.000. Gitu. Oke, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke. Vio, boleh di chat saja, Vio. Kalau mau tanya, silahkan ditanya.
Oke, kita lanjut nomor 7 ya. Oke, ini dia nomor 7. Oke, nomor 7 ini ya, statusnya tidak bekerja. Oke, suami tidak bekerja. Nyonya Liza adalah seorang pegawai dari PT Nusa Duo dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Suami tidak bekerja dan memiliki surat keterangan kerja, salah ini, dan memiliki surat keterangan tidak bekerja dari kelurahan karena suami Liza sedang sakit parah sudah selama 2 tahun. Dia menerima gaji 10 juta sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 150.000. Nyonya Liza hanya menerima pembayaran gaji saja, hitung PPh pasal 21 untuk Juli 2019. Oke. Coba teman-teman lihat jawaban saya kira-kira benar atau salah ya? Jawaban saya benar atau salah ya? Nomor 7 ini. Di sini saya menjawabnya 10 juta, ya kan? 5%-nya 500.000, iuran pensiun dibayar sendiri, penghasilan sebulan dikali 12 ya, ini kali 12, PTKP-nya kawin 3 tanggungan. Oke, benar atau salah ya jawaban saya ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar? Benar. Benar, Bu. Benar. Oke, ada yang lain? Ada yang tidak benar? Oke, teman-teman sepertinya kita harus revisi jawaban ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ternyata aturannya ya, jawaban saya ini salah ya teman-teman. Excel saya salah. Loh, kok salah Bu? Ya. Di sini syaratnya adalah menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Ya, kalau kita lihat aturannya tadi saya juga searching di Ortax ya. Bentar, mana ya? Saya stop dulu. Share. Nah, aturannya itu ya memang teman-teman ternyata itu adalah kecamatan, teman-teman. Kalau kecamatan sama kelurahan tinggi mana? Kecamatan, Bu. Kecamatan sama kelurahan? Tinggi kecamatan ya? Iya, Bu. Oke, tinggi kecamatan. Jadi, teman-teman, kalau kita baca di Per 16 ya, di Per 16 itu ternyata yang boleh itu juga adalah dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Itu di Per 16. Oke, saya share. Ini dia. Nah, ini dia. Oke. Ini ya.
di per 16. Jadi sebenarnya teman-teman karena soalnya kelurahan ya, surat keterangannya kelurahan, ya aturannya kecamatan. Kira-kira bisa atau enggak? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Enggak bisa ya, jadi tidak bisa. Oke, jadi enggak bisa ya. Oke, jadi intinya tidak bisa. Jadi gimana nih, Bu? Ya, kalau tidak bisa ya udah berarti ya tidak bisa. Oke, balik lagi kita ke mana ya PDF-nya. Ini dia. Ini benar ya di kecamatan, sedangkan latihan kita adalah surat keterangan dari kelurahan. Kelurahan itu di bawah kecamatan ya. Berarti tidak bisa ya, berarti tidak bisa. Berarti di sini PTKP-nya berapa? WP pribadi ya, Bu. Oke, 54 juta saja. Ini ya, berarti begini. Oke. Dan tolong diperbaiki yang latihan kemarin ya, latihan 1 ya. Saya kecelek itu, kelurahan. Padahal aturannya kecamatan. Ya. Di PPT juga ada ini kecamatan minimal. Oke? Bisa ya? Aman? Aman lah ini ya. Aman, Bu. Oke, aman. Baik. Jadi teman-teman nanti kalau ada aturan yang nabrak, kadang-kadang suka salah gitu ya, nggak apa-apa diingatkan saja. Kemarin ini yang ngingatin saya malah anak kelas malam. Bu, itu kan di soal kelurahan. Kelurahan di bawah kecamatan. Iya juga ya, kelurahan di bawah kecamatan ya. Nah, berarti kalau menurut aturan berarti tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Karena dia harus kecamatan minimal. Ibu, Ya. itu kan PKP-nya kan 58.200.000 kan, Bu. Harusnya dikali 15% lagi kan, Bu. 8.200.000. Oh iya, betul. Ya. Ya, betul. Berarti ini karena sudah layer 2 ya, Eca ya. Terima kasih, Eca. Berarti ini sudah masuk ke layer kedua, 15 ya, 15%. Oke, berarti di sini kalinya yang pertama kali 50 juta ya. Ya, Bu. Oke, ups. Sama dengan ini kali 50 juta. Oke, yang 15% berarti 15 dikali Kak kurung ini dikurangi 50 juta. Oke, ini dia. Berarti ya ini setahunnya totalnya adalah sebulannya ini dibagi 12. Oke, ini dia 310. Oke, saya buat keterangan di sini. Surat keterangan minimal dari kecamatan. Oke. Kelurahan di bawah kecamatan sehingga tidak bisa. Oke. Lanjut ya, bisa? Ada lagi? Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya, boleh? Ibu, izin. Oh ya, silahkan Fiona. Maaf, Bu, baru siap dari customer service-nya. Oh iya, ngurus apa Fiona? Ini, Bu, buka rekening baru untuk Bank BNI untuk daftar beasiswa itu, Bu.
Oh iya, masih Yang ada ya beasiswa Polri. pendaftaran beasiswanya ya? Masih dibuka ya? Masih, Bu. Iya. Oh iya, sampai tanggal? Berapa ya, Bu? 13 kayaknya. Atau Hmm. 14 gitu. Oh iya iya iya. Sekitar 14, 15 Sampai gitu. tanggal 16, Bu. Oh, Tanggal 16 ya? tanggal 16 ya. Oke oke. Ya semangat ya mengajukan, mana tahu rezeki. Iya, Bu, benar. Dicoba dulu. Ibu Oke. izin bertanya. Ya silahkan. Mohon maaf ya, Bu, sebelumnya. Mm-mm. Jadinya Ibu nanti ngejelasin ulang lagi. Ini, Bu, nomor 7 salah ya, Bu? Soalnya tadi jawaban Tio kayak pertama, Bu, 167.500. Oh ya oke Vio. Iya jadi tadi itu salah. Kenapa? Karena di situ nomor 7 itu surat keterangan suaminya itu adalah dari kelurahan. Ya kelurahan. Sementara aturannya itu bahwa ya di teman-teman bisa cari yang sudah saya share aturannya itu per 16 PJ 2016 ya bahwa eh, surat keterangan tertulisnya itu ya serendah-rendahnya adalah kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Oke, kecamatan sama kelurahan ya, kan tinggian kecamatan ya. Berarti kalau kelurahan belum boleh gitu. Dia harus ngurus sampai kecamatan karena di aturannya serendah-rendahnya adalah kecamatan. Oke. Nah, karena hal tersebut jadinya ya, ini tadi ya surat keterangannya hanya dari kelurahan. Berarti karena dia perempuan berarti statusnya adalah single. Jadi diakuinya adalah single. Itu tadi karena surat keterangannya, Vio. Tapi kalau surat keterangannya ternyata dari kecamatan, berarti yang kayak tadi. Oh, gitu. Baik, Bu. Paham, Bu. Ya. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Fiona. Oke, jadi gitu ya teman-teman yang lain ya. Surat keterangannya di aturannya adalah kecamatan. Oke, ini kelurahan di soal ya. Oke. Lanjut ya, nomor 8 bisa? Boleh ya, nomor 8. Boleh, Bu. Oke, nomor 8 ini adalah pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Jadi pegawai tetap menerima tunjangan pajak. Ya. Nomor 8 saya bacakan dulu soalnya. Charles Nong ya, status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, bekerja pada PT Indah Samudra dengan memperoleh gaji sebesar 8.500.000 sebulan. Kepada Charles Nong diberikan tunjangan pajak sebesar 150.000. Oke. Iuran pensiun yang dibayar oleh Charles Nong adalah sebesar 100.000 sebulan. Hitung PPh 21 Charles Nong bulan Februari. Jadi di sini ada tunjangan pajak. Jadi pajaknya itu sebagian dibayarkan oleh perusahaan. Tunjangan pajaknya adalah 150.000. Nah, karena dia berupa tunjangan, berupa penghasilan ya di situ ya. Nah, dia kan tunjangan pajak itu adalah kenikmatan bagi wajib pajaknya. Karena berupa kenikmatan, makanya di sini juga menambah penghasilan dia yang harus dikenakan pajak. Makanya di sini tunjangan pajak masuk di atasnya. Jadi gaji, lalu tunjangan pajak, ya, JKK JKM-nya tidak ada keterangan ya. Oke, JHT-nya tidak ada, hanya iuran pensiun yang dibayar sendiri 100.000. Oke, ini penghasilan neto sebulannya. Lalu di sini penghasilan setahun kali 12 dikurangi PTKP. Ini PKP-nya, lalu PPh 21-nya setahun adalah ini dibagi 12. Ini dia, bagi 12. Nah, inilah penghasilan ya
jika ada tunjangan pajak. Jadi perusahaan itu kadang-kadang memberikan tunjangan pajak, teman-teman, biar tidak semua. Jadi 100 biasanya kan 180 itu dipotong pajak oleh perusahaan gitu dari gaji kita. Nah, kadang-kadang ada fasilitas tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Tergantung, ada tunjangan pajaknya yang langsung di state 150 atau berapa gitu. Ada yang sesuai besaran ini atau metodenya ya bisa gross up. Oke. Gross up itu apa? Gross up itu adalah tunjangan pajaknya itu akan sama dengan gaji yang dipotong. Next kita belajar terkait pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak dengan metode gross up. Jadi dia bisa sama nih. Bawah sama atasnya sama. Oke. Jadi dia masuk kena pajak ya. Kalau ini masih nominalnya itu ditentukan oleh perusahaan. Ada juga perusahaan yang menghitungnya itu berapapun gaji pajak yang dipotong itu semua ditanggung oleh perusahaan gitu ya, berupa tunjangan. Nah, itu bisa juga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Aman, Bu. Aman Insya Allah ya. aman, Bu. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 9, terakhir. Oke, nomor 9 ini pegawai tetap baru memiliki NPWP pada tahun berjalan. Oke, nah saya bacakan dulu soalnya. Tuan Taufik Hermawan, status belum menikah, tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja pada PT Cinta Abadi dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan 7.500.000. Oke. Dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000. Taufik Hermawan baru memiliki NPWP pada bulan Juni. Oke, padahal dia sudah bekerja lama tapi baru punya Juni NPWP-nya, dia baru ngurus. Oke. Dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Cinta Abadi untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 21 bulan Juni. Oke, ngitungnya gimana ya? Sebenarnya di sini ya harus dihitung juga 2 kali ya. Yang waktu dia belum punya NPWP sama setelah dia punya NPWP. Intinya dihitung ulang. Jadi pajak ini seringnya dihitung ulang gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini yang sewaktu dia belum memiliki NPWP ya, sampai bulan Mei ya, dia nyerahinnya bulan Juni ya, fotokopinya. Berarti sampai Mei dia belum punya NPWP. Nah, hitungannya sama, 7 juta, PPh setahunnya ini dia, sebulannya bagi 12 ya. Ini Januari sampai Mei dikali berarti 5. Tapi di sini setahunnya teman-teman jangan lupa dikali 120% ini. Ya ini. Dikali 120%. Kenapa dikali 120%? Karena tidak memiliki NPWP maka 20% lebih tinggi. Oke, 20% lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang ya, setelah mempunyai NPWP ini dia. Setelah mempunyai NPWP. PWP. Nah, kita hitung ya sama di sini. Cuma ya, ini berbeda, tidak lagi dikali dengan 120 PPh setahunnya. Karena sudah punya NPWP ya. Lalu di sini ya dibagi 12. Nah, sekarang harus dihitung ya, Januari sampai Mei dia sudah bayar berapa? Januari sampai Mei dia kan sudah bayar ya, berarti
Oh, sebentar. Januari sampai Mei seharusnya ya kalau dia sudah punya NPWP dia bayarnya 631 ya. Tetapi dia sudah bayar 757 gitu ya. Berarti ada selisih 126.000. Oke. Nah, bulan Juninya dia harusnya bayar 126 ya dari sini. 126 dari sini. Nah, tetapi punya kelebihan yang dari bulan kemarin karena belum punya NPWP, tapi ternyata di tahun itu punya NPWP, jadinya pajaknya yang harus dipotongnya nihil karena dari kelebihan pembayaran pajak. Jadi intinya teman-teman, waktu tahun berjalan itu, misalnya awalnya dia tidak punya NPWP, kan harusnya 20% lebih tinggi. Di tengah-tengah dia punya NPWP. Asumsinya selama 1 tahun itu berarti dia punya NPWP. Makanya kelebihan pembayaran pajaknya bisa untuk nombokin pajak berikutnya gitu. Jadi asumsinya tahun itu 2000 Juni 2000 berapa ini? 2019 berarti dia punya NPWP. Karena nanti waktu lapor pajak di akhir tahunnya dia punya NPWP gitu ya. Oke, gimana di sini? Paham kira-kira? Paham, Bu. Oke, paham ya. Yang lain, paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau pada paham. Oke. Sudah 1 sampai 9. Gimana teman-teman? Lanjut. Kita tambahan poin. Mau sekarang atau besok di awal sesi? Besok aja Bu, lagi di luar. Saya maunya sekarang ini biar masih fresh semua. Oke. Oke, sekarang teman-teman silahkan siapkan kertasnya, Excel-nya, atau kalkulatornya. Saya kasih waktu 5 menit sambil saya membuat soal. Nanti seperti kemarin, ya kita hitung cepat. Yang sudah selesai langsung. Ya, langsung kirim jawabannya. Oke, yang mau minum silahkan minum dulu. Kita ketemu lagi 9 menit lah ya. Saya genapin sekarang jam saya 11.31. Kita ketemu lagi 11.40. Oke, 11.40. Nanti kita akan selesai jam 12. Kita akan selesai jam 12. Oke, yang mau minum silahkan minum dulu. Saya mau minum dulu setelah ngoceh-ngoceh. Oke, silahkan ya. Oke, Bu.